Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya, Dodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Proyek Sistem Informasi. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan tentang pengujian aplikasi database mahasiswa dan metode black box dan white box testing. Ini sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi pada semester 7. Kemudian ibu mahasiswa saya di 2001 baik untuk proses pengujian sistem informasi sendiri, nama aplikasi database mahasiswa, testing level, terdiri dari unit atau kanda testing, komponen itu sendiri terdiri dari dua, itu form login dan form data mahasiswa. Untuk integration testingnya, yaitu integrasi dari form login dan form data mahasiswa. Yang ketiga adalah sistem testing, proses jalannya sistem dari awal sampai akhir. Kemudian untuk metode testingnya dari black box testing dan white box testing. Baik aplikasi database mahasiswa, aplikasi dengan bahasa pemrograman yang berfungsi untuk menginput dan membuat database dari mahasiswa. Di sistem informasi Universitas Cyber Asia, aplikasi ini merupakan tugas pada mata kuliah pemrograman lanjut pada semester 3. Berikut adalah tampilan halaman login. Terdapat logo Universitas Cyber Asia, gambar kampus, kemudian terdapat tulisan student database application Cyber Asia University, ada isian untuk username dan password, kemudian ada tombol login dan password. Sedangkan untuk tampilan halaman form data mahasiswa, student database application, terdapat ID number, isian ID number, name, student ID number, gender yang terdiri dari bulan email, terus place or and date of birth, isian untuk tempat dan tanggal lahir, terus alamat atau address, terus kemudian ada kelas atau kelas. Kemudian tombol yang ada adalah tombol input, update, reset, display, delete, print, kemudian ada kolom untuk mencari data, dan ada tombol start. Kemudian di bawah ini merupakan adalah data grid view untuk menampilkan data yang sudah kita input. Baik, yang pertama kita lakukan adalah black box testing. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing adalah pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input dan output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan di hasil pembuatan perangkat lunak untuk dapat berfungsi dengan baik. Untuk melakukan pengujian tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Baik, yang pertama adalah untuk halaman login. Ada beberapa skenario, ada 7 skenario. Di sini kita mulai dengan yang pertama. Pertama adalah username kita kosong, username dan password di sini kita kosongkan, kita lakukan login. Hasilnya adalah tidak dapat sistem menolak login, proses login dan terdapat pesan username dan password tidak cocok atau tidak sama. Oke, yang pertama ini oke, sesuai harapan jadi valid. Yang kedua adalah memasukkan data username dan isi data password. Jadi username kita kosongkan, password kita isi. Sama juga sistem menolak untuk login dan terdapat pesan username and password not match. Berarti untuk skenario kedua juga telah tampil sama sesuai harapan jadi valid. Kemudian yang ketiga username kita isi, password kita kosong. Sama juga hasil. Berarti ini sistem menolak untuk login dan mendapat pesan username dan password tidak cocok. Berarti yang ketiga sudah sesuai harapan
berarti sebulan valid. Kemudian yang keempat itu username dan diberi nama, password kita beri asal. Kita beri asal. Hasilnya situ manual atau login. Karena password dari username dan sesuai harapan berarti valid. Yang kelima, username kita beri salah, password kita berikan yang benar. Hasil juga sama, ini berarti ini juga sesuai harapan valid. Kemudian untuk tombol yang keenam adalah cek untuk tombol reset. Apabila setelah kita akan salah dan tidak dapat masuk, kita mengisi ulang isian username password. Kita klik reset sehingga username password isinya menjadi kosong atau bersih kembali. Reset. Ya, berhasil sesuai harapan, username dan password dikosongkan. Berarti itu juga valid. Untuk yang ketujuh yaitu username kita berikan yang benar, dimulai dengan password. Ini dapat successfully login. Ini sudah berhasil login dan akan masuk ke berikutnya. Tahap ini sudah terintegrasi dengan antara form login dengan form data mahasiswa. Selanjutnya dengan pengujian baru ada validasi input, display, reset, update, delete, print, dan set pada halaman student dan peserta aplikasi. Kita lihat dulu database-nya. Kita melakukan input. Jadi waktu input setelah kita isi, kita coba masukkan klik tombol input, ya data input seperti proses. Itu yang pertama, input berhasil terinput. Berarti untuk skenario pengujian yang pertama sesuai harapan dan berarti valid. Yang kedua untuk tombol reset. Berarti nanti mengosongkan semua itu berisi untuk pengisian kembali. Ya, berhasil. Tapi untuk skenario kedua sesuai harapan juga dan berarti valid. Kita coba isikan kembali.
Kemudian untuk yang skenario ketiga adalah eh, klik display. Jadi sistem akan menampilkan seluruh data yang telah diinput dan disimpan dalam database. Oke, kita coba display. Nah, ini. Maka akan muncul di bawah dari database view. Nanti sudah kita input, kemudian berarti ini valid untuk display, kemudian yang kompetitor juga klik shot, dengan nama atau name. Ini sudah muncul. Selection. Ini untuk skenario klik shot diharapkan valid. Kemudian untuk klik print, kita lihat itu akan menampilkan menu untuk mencetak data yang sudah tersimpan. Ini kita coba ke data printer yang bersambung. Ya, ini ada tampilannya untuk bisa mencetak. Oke, jadi kita bisa diharapkan valid. Kemudian klik update. Ini adalah untuk mengedit atau memperbaiki yang salah. Atau yang ini, kita akan di sini kamu. Kemudian kita update. Oke, kita oke. Ini sudah muncul di sini kabupatennya. Betul update sudah valid. Data has been successfully update. Oke, berarti sudah dapat valid. Dan yang terakhir adalah untuk klik delete. Kita coba delete. Oke, nah sudah hilang juga iklan tadi. Berarti untuk halaman sudah database application atau data mahasiswa menghasilkan semua untuk semua skenario penelitian. Jadi untuk sistem sistem testing berhasil mulai dari yang untuk metode black box testing berhasil berdasarkan hasil pengujian testing yang telah dilakukan pada aplikasi database. Dapat disimpulkan bahwa fitur login dan fitur student database application berfungsi dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Semua skenario pengujian yang dirancang telah berhasil dijalankan tanpa ditemukan adanya kesalahan yang signifikan. Untuk kemudian yang selanjutnya adalah white box testing. White box testing atau yang dapat dianggap menjadi pengujian pada putih adalah pengujian yang dilakukan untuk pengujian peladukan dengan cara menganalisa dan meneliti struktur internal dan kode dari lain halnya dengan black box testing yang hanya melakukan melihat hasil input dan output dari perangkat lunak. Pengujian white box testing berfokus pada aliran output dan input dan output dari perangkat lunak. Untuk melakukan pengujian ini, penguji testing perlu melakukan kemampuan dan memahami kode dari suatu program sehingga pengujian ini tidak bisa dilakukan. Berikut adalah project dari aplikasi. Ini untuk authentication ini merupakan proses loginnya. Sedangkan untuk yang di sini adalah form, proses dari form data mahasiswa. Ini kita info yang ini, kemudian kita lakukan lagi.
Jadi di sini mulai dari masukkan login, start, masuk ke sini, proses login. Kalau berhasil dia saya langsung masuk ke form data mahasiswa. Kalau gagal, tapi kembali ke proses awal login. Kita lihat untuk berikut adalah data software-nya. Di sini ada koneksi server menggunakan localhost dengan user ID, root, database kuliah, password, kosongkan. Jadi untuk password dan username pada login ini sudah dimasukkan dalam database. Dan ini adalah untuk akomodasi pada login. Kita coba lihat database-nya terlebih dahulu. Ini adalah kuliah, ini login. Di sini terlihat username-nya admin, password-nya admin. Password masih kelihatan apabila ini perlu diganti dengan bahasa lain atau deskripsi dari password data password. Kemudian selanjutnya kita coba input sendiri. Di sini masuk dari satu, mulai satu ini keluar proses input, pengisian data ini, kemudian masuk ke database. Jadi ada mulai satu, dua, satu, dua, tiga, 30. Ya, proses pertama adalah penginputan, kemudian kita proses input, pengisian data, kemudian kita klik nomor input, berhasil, terus akan masuk ke database. Coba kita lihat di database. Nah, di sini kita langsung masuk. Begitu juga dengan update, delete, dan display. Display ini menarik dulu data dari yang sudah ada dari database yang kita display. Coba tapi akan display. Nah, menarik data dari codingannya. Kemudian dulu codingannya. Ini adalah codingan tugas input. Kemudian ini adalah untuk tombol reset, kita kosongkan semua.
Dan ini adalah untuk perintah codingan dari update, ambil mirip, kemudian untuk delete juga ambil dari update. Ini adalah uh, untuk mencetak atau print, dan grafik ini adalah untuk sub. Detail ini. Ini untuk menampilkan atau display. Tadi kita coba pada proses black box sudah berjalan dengan baik. Kita coba input lagi. Di sini terjadi bug karena tetap meskipun proses input ini tadi ada yang masih belum saya isi, tetap berhasil yang berhasil, dan menjadi nomor 8. Kemudian untuk delete kita update ini, kita lagi nomor update. Oke, di sini update berhasil, hanya saja untuk data split screen-nya tidak secara otomatis update. Coba kita display, nah ini masih menjadi masih terjadi untuk ID number. Ini display lagi ada kita coba hapus. Nah, ini hapus, tapi ini masih muncul di sini dan tidak. Printer sendiri kelemahannya masih adalah tidak ada print previewnya. Kita tahu ada Denpa itu sudah pernah. Baik, sebenarnya itu untuk filenya tadi kita sudah berarti kita lihat ini adalah untuk input, untuk tadi sudah normal, betul. Yang saja mungkin nanti perlu ada tambahan kode. Ini sudah database sudah berjalan dengan lancar. Baik, untuk hasil webhook testing tadi berarti password pada database untuk proses login perlu dienkripsi, perlu adanya enkripsi data password pada database atau berubah data password ke bahasa lain seperti SH1, ASCII atau lainnya. Kemudian proses input, pengisian data tidak lengkap tetap jangan berhasil. Tidak ada pesan mengingat bahwa masih ada data yang belum diisi.
untuk update. Setelah proses update berhasil, pada data review tidak otomatis update dua kali pemodisme menampilkan data pada data review. Itu juga untuk delete. Untuk print belum ada tampilan print review untuk melihat apakah ada data yang kita sudah atau tidak. Perlu adanya codingan tambahan untuk mengingatkan bahwa poin pada poin 2 sampai dengan kesimpulan secara keseluruhan, aplikasi database mahasiswa ini dikeluarkan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan data mahasiswa. Aplikasi dibangun menggunakan bahasa programasi SAP, tools SAP BP, Visual Studio 2015, dan dilengkapi dengan berbagai fitur yang berkontribusi dalam proses input, update, delete, search, display atau view, dan print data. Setelah melakukan melalui proses black box testing, dapat dikonfirmasi bahwa semua fitur yang tersedia pada aplikasi ini bekerja dengan baik. Jangan pada proses white box testing perlu adanya proses pengujian keamanan ke depannya dan tambah modikan untuk pecahan masalah beberapa bug yang terjadi, serta menjadi bahan evaluasi setelah perbaikan yang penting dengan memperhatikan performa, usability, dan security dari aplikasi ini akan dapat memberikan kualitas yang lebih baik bagi pengguna. Demikian paparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, keep spirit and always positive thinking for a better tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.